Hai, welcome back. Kita ke Juragan 99 Trans yuk. Baru aja diluncurin dan mudah banget. Cara dapetin tiketnya cukup download aplikasi Juragan 99 Trans. Tinggal pilih kamu dari mana, mau kemana, terus perginya kapan, dan jumlah penumpangnya berapa, serta kelas yang bisa kamu pilih. Kelasnya kayak gimana? Oke, kita spill. Satu bis terdiri dari 11 seat. 2 seat di depan itu adalah top sleeper, sisanya sleeper class. Mau cobain yang double decker? Boleh. Kalau mau tidur, kelas first class. Tapi kalau cukup puas dengan duduk, business class. Oke, kita mau coba perjalanan dari Malang ke Jakarta. Sambil nunggu bis berangkat, kita nunggu di lobi di garasi Pakis ya guys. Seperti ini kondisinya. Kita masuk bis. Wow, pertama kali lihat, ini keren banget. Ini kayak sebuah hotel kapsul yang sedang berjalan gitu ya. Jadi kayak ada kamar-kamarnya gitu. Kita kayak berasa privasi banget. Dan jaraknya juga cukup luas. Dan kita akan masuk ke top sleeper alias seat dengan nomor 1B. Ini dia kondisinya. Dan coba deh perhatikan di bagian bawah ada bagasi yang bisa kita buat taruh tas. Ada apa aja? Bantal yang bisa kalian buat tidur. Ada juga guling, tentu aja kan. Dan ada juga cup holder, jadi nggak khawatir minuman kalian tumpah. Ada juga selimut, cuman selimutnya ini terlalu tipis ya untuk ukuran bis baru. Ini masih terlalu dingin, jadi kayak AC-nya masih tembus, wajib pakai kaos kaki. Dan di sebelah kanan atau kiri, di tangan kita lah intinya, itu ada kayak tombol bulat dan juga ada 2 tombol yang menyala kayak gini. Tombol bulat adalah tombol untuk pijat, jadi ketika dipencet rasanya tuh kayak beberapa titik di tubuh kita itu bergetar gitu. Kalau tombol yang ini 2 itu udah jelas ya buat naik turunin kursi, jadi kita bisa tidur dengan leluasa tanpa menekuk kaki kita. Dan ini enak banget, luas banget, dan kita bebas gerak. Kita juga bisa buka kursinya buat ngambil mejanya. Ini bisa buat kerja, bisa buat makan, dan ini nggak ringkih, bagus. Ini nih safety belt. Jadi selain mengutamakan kenyamanan, Juragan 99 juga mengutamakan keselamatan yang siap menemani kita tidur. Enak tapi nggak kepake. Sebelum lanjut kita unboxing dulu ya souvenir dari Juragan. Ini ada sendal dan ada goodie bag. Kita lihat isinya apa. Ada roti, rotinya ada 1. Oh, ini isinya adalah brownies kering. Terus ini adalah kue keju, stick keju. Oke, roti 2. And then roti 3. Jadi ada 3 roti dan 2 snack. Dan ada minum dan juga ada apa ini di dalamnya ya. Kita lihat dulu. Ternyata isinya adalah masker, kemudian penutup mata, dan juga headset. Wow, banyak. Beranjak ke belakang dulu, ada toilet yang katanya istimewa banget. Biasanya cuman bisa buat kencing, tapi di sini bisa buang air besar. Toiletnya toilet duduk. Ada kacanya, ada tisunya, ada sabunnya, lengkap. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau kebelet dan lagi ada di bis. Tenang. Terus kita juga bisa buat minuman. Di sini disediakan ada nutrisari, ada kopi, ada air panas, ada air dingin, suka-suka deh. Yang penting bisa buat gratis.
Cuman harus hati-hati pas waktu bawa, karena kan perjalanan, jadi kayak airnya tuh bisa gonjang-ganjing gitu. Kita kembali lagi ke kamar ya. Jadi di sini tuh udah disediakan buku petunjuk dimana kalian kalau terjadi apa-apa bisa melihat buku petunjuk ini. Terus juga kalau misalnya kalian muslim dan di sini tuh udah dikasih petunjuk gimana cara sholatnya, kayak gitu sih. Terus ada remote karena di sini disediakan TV. Jadi kalian bisa meremote sendiri. Terus ada kantong plastik ya. Kalian juga bisa tethering kalau misalnya nggak pingin dengerin lagu dari pusat. Tethering dari HP sendiri-sendiri ya, tentu aja. Karena kalau misalnya kalian tethering, kalian bisa nonton sepuasnya di sini karena ini TV pribadi kalian. Jadi kalian bebas sesuka hati. Kalian bisa nonton Netflix, nonton video, nonton view, YouTube, apalah di sini tuh ada semuanya. Terus juga kita bisa nyolok alias nge-charge HP dan juga dengerin musik melalui headset yang udah dikasih juga. Ini pemandangan dari top sleeper. Jadi bedanya kita bisa lihat depan dan juga samping. Beda sama yang di belakang yang cuman bisa lihat samping doang. Oke, kalau kita mau privasi, kita bisa langsung tutup gorden atau tirainya ini ya guys. Jadi kita bisa ngerasa bener-bener sendiri. Kalau top sleeper, walaupun ditutup gordennya, kita masih bisa lihat depan. Tapi kalau belakang enggak ya. Kira-kira sleeper class atau bagian belakang itu pemandangannya kayak gini. Jadi cuman bisa lihat samping kanan atau samping kiri. Oh ya, bis ini ada air purifiernya ya. Jadi buat ngukur kelembapan udara supaya kita terbebas dari virus-virus cinta. Maksudnya virus-virus corona. Oke, ketika udah waktunya tiba, ini karcis bakal dibagiin. Ini adalah untuk tiket makan ya. Jadi makannya tuh ada di rumah makan Duta 3 di Ngawi. Jadi sekitar 5 menit dari exit tol. Untuk menu makanannya tentu aja sama sesuai yang kita pilih pada saat pesan tiket ya, pilihannya. Ini nih yang bikin demen. Kita makannya di VIP, nggak bising dan nggak perlu antri. Kurang lebih seperti ini kondisi ruang VIP. Kita duduk berempat. Ini makanannya, ada nasi, buah, lauk. Oke, kira-kira begitu review selama perjalanan bersama Juragan 99 Trans. Kali ini aku bakal kasih nilai sesuai dengan pikiran aku ya, belum tentu pikiran yang lain sama. Oke, dari sisi pertama, armada. Aku nggak ngerti nih chassis, suspensi atau segala macam karena aku bukan ahlinya ya. Tapi yang jelas ada bis yang lebih tinggi atau double decker atau segala macam, dimana kalau misalnya ada geronjalan kita tuh nggak akan kerasa guncangan-guncangan. Nah beda sama J99 ini, dia masih menggunakan bis yang masih kecil, bukan yang double decker kayak gitu. Jadi ya bisa dikatakan ini guncangannya masih terasa. Yang kedua yaitu time management. Aku beli tiket 1:30 dari garasi Pakis, tapi ternyata keluar dari Malang bis baru keluar 3:30. Artinya 2 jam waktu aku lumayan sia-sia juga ya untuk nunggu. Bukan murni kesalahan dari J99 sih, bisa jadi ini kesalahan dari penumpang yang tidak on time. Solusinya bisa nunggu atau bisa berangkat dari pemberangkatan terakhir, contohnya ke Lojen gitu. For your information, bis ini berjalan dengan kecepatan 90 km per jam rata-rata ya. Ini kalah cepat dengan bis-bis lain. Tapi positifnya karena penumpangnya cuma sedikit, jadi ngambil sama nurunin penumpang gak butuh banyak waktu. Artinya jarak tempuhnya sama, tapi waktunya hampir 11-12 dengan bis lain. Artinya
masih oke. Dari segi kenyamanan, sangat-sangat nyaman karena masih tergolong sangat-sangat baru ya. Jadi tempat duduk alias kursi, bukan tempat duduk, sleepernya ini sangat empuk, AC-nya masih dingin, terus kamar mandinya juga masih nyaman, fasilitasnya oke, semuanya masih oke. Cuman bagi aku pribadi nih, ada sayangnya. Kalau misalnya penghuninya cewek berhijab, kalau misalnya tidur, biasanya kan mereka lebih nyaman dengan tanpa hijab. Akhirnya butuh tempat cantolan supaya hijabnya tuh nggak lungset. Ya, maksudnya biar nggak kusut. Cuman di sini nggak ada, jadi kayak kurang gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah sih. Kan kalau misalnya ada, itu pasti lebih enak. Biar nggak kusut, bukan hanya hijab, bisa aja jaket atau segala macam. Terus kalau misalnya ada HP gitu, kita tuh kan nggak enak ya tidur dekatan sama HP, nanti kita carinya bingung kesana kemari. Alangkah lebih baiknya tuh kayak misalnya disediain kayak rak itu bisa buat HP, buat makanan, biar makanannya nggak jadi satu sama tubuh kita, kan lebih enak. Itu kalau dari aku pribadi. Oh iya, tempat sampah ini disediakan satu di belakang di tempat minum. Jadi kan sayang banget kalau misalnya buang sampah kita harus mondar-mandir ke belakang gitu kan. Akhirnya terpakailah tempat sampah dari kantong plastik yang harusnya disediakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya mabuk darat gitu. Nah, kalau misalnya dikasih bukan kantong sih, tempat sampah yang kecil mini buat mobil gitu kan lebih enak harusnya. Tapi nggak apa-apa sih, ini bukan masalah besar, bisa dimaklumin. Oh ya guys, karena aku top sleeper, aku komentarin top sleeper dulu ya. Top sleeper itu enaknya kita tuh waktu siang hari bisa lihat depan dan juga lihat samping. Artinya kita tidak bosan, kita bisa melihat sesuka hati kita mau lihat kemana. Cuman negatifnya ketika malam hari kita kan lihat depan terus nih. Nah, lampu di depan itu nyentrong, jadi kita tuh kayak susah tidur gitu. Ya mungkin berguna juga souvenir dari J99 ini berupa penutup mata biar kita bisa tidur dengan nyenyak. Tapi untuk kalian yang gak bisa tidur kalau ada lampu, please jangan ambil yang top sleeper ya. Oh iya, karena ini J99 adalah bis baru yang poolnya masih belum menyebar kemana-mana, jadinya ketika diturunin, kalian bisa aja diturunin di tempat yang kalian gak duga gitu. Jadi kalau misalnya kalian dijemput atau kalian mau pesan ojek online, ya dikira-kira sendirilah, biar mereka tuh cepet datang dan kalian gak nunggu kayak orang hilang gitu. Oke, yang keempat yaitu makanan. Dari snack, ini adalah snack dengan jumlah terbanyak yang pernah saya dapatkan ketika naik bis. Rasanya enak dan gak membosankan, bener-bener banyak. Kemudian untuk makanan di resto, bukan yang enak banget, tapi lumayan bisa dimakan dan ya mengenyangkan. Karena ini tempat yang di VIP dan kita dilayanin tanpa antri, ini menambah nilai plus sendiri ya. Jadi kita kayak bener-bener diistimewakan gitu loh. Faktor yang terakhir itu adalah harga, dimana harganya lebih mahal dibandingkan teman-temannya. Nih, business class 550, sleeper class 600, sleeper top 620, dan terakhir first class 650. Lebih mahal kan? Tapi kira-kira dengan fasilitas yang mewah dan tempat yang sangat privasi, menurut kalian worth it nggak ya naik J99 ini? Komen di bawah ya. Overall, aku sangat puas dengan pelayanan bis baru ini. Dengan berbagai pertimbangan, aku kasih nilai 8,5.
Terima kasih J99 Trans telah membawaku kembali ke Jakarta dengan selamat. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di lain waktu.